يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di penghujung bulan Ramadan, Syahrul Mubarak pada tahun ini. Tepatlah bagi kita dan layak bagi kita semua selaku hamba-hamba Allah yang menunaikan ibadah siyam Ramadan pada tahun ini untuk muhasabah, untuk membaca diri kita masing-masing, mengevaluasi sejauh mana kita melewatkan hari-hari yang mulia, hari-hari yang sangat agung menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan penamaan bulan Ramadan di dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka bulan Ramadan, jika bicara tentang bulan Ramadan, maka erat kaitan amalan yang sejatinya harus kita tingkatkan adalah dekat, lebih dekatnya kita, lebih bersemangatnya kita berinteraksi dengan firman Allah Jalla Jalaluh, berinteraksi dengan firman Allah, dengan Al-Quran. Ikhwatu iman, rahimakumullah. Dari 30 hari yang ada di bulan Ramadan tahun ini, maka kita memahami bahwasanya 10 hari terakhir adalah a'zamuha. 10 hari terakhir merupakan 10 yang terbaik dari 30 yang ada. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berusaha berikhtiar sebisa mungkin agar bisa menutup bulan Ramadan dengan kebaikan. Allah mudahkan kita untuk menutup ending Ramadan kita tahun ini ditutup dengan amal-amal saleh, bukan dengan hal yang sebaliknya. Ikhwatu iman, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-27 atau penghujung penutup dari surat Al-Maidah ayat yang ke-27, walaupun ini kisahnya berkaitan dengan dua anak Adam, Qabil dan Habil, yang keduanya melakukan ibadah, namun Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari salah satunya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung ayat tersebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama, adatul hasr, batasan. Hanya saja Allah akan menerima amalan hanya dari orang-orang yang bertakwa saja. Kalau kita tarik makna innama, adalah tidak ada amalan seseorang yang diterima melainkan dari orang yang bertakwa saja. Bukankah visi tujuan Allah wajibkan kita melaksanakan ibadah puasa ini untuk mencapai derajat keimanan yang tertinggi, yaitu tattaqun, menjadi pribadi muslim yang bertakwa, pribadi muslim yang takut kepada Allah, pribadi muslim yang menjaga hududullah, menjaga batasan-batasan Allah dengan menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangnya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu di antara para sahabat, mereka di antaranya mengatakan, "Lau alimtu bi anna Allah ta'ala qabila minni rak'atain kana ahabbu ilai min kadza wa kadza." Seandainya aku tahu bahwa Allah Ta'ala telah menerima 2 rakaat salat yang telah aku tunaikan, maka itu lebih aku cintai daripada ini dan ini. Jadi himmah kita, orientasi kita bukan hanya semangat menunaikan ibadah dan memperbanyaknya, tetapi yang harus kita ingat adalah, dan kita merasa khawatir amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu iman rahimakumullah, para ulama telah membuat rumusan syarat diterimanya ibadah. Dan syarat yang pertama jelas adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk melaksanakan ibadah melainkan harus ikhlas, murni menunaikan ibadah tersebut karena Allah Jalla Jalaluh, bukan karena yang lainnya. Kita berpikir dan merenung di hari-hari yang indah di bulan Ramadan ini, kita menunaikan ibadah puasa bukan hanya sebatas melihat orang lain berpuasa, bukan hanya ibadah sebagai adah, rutinitas. Jika ditanyakan kepada kita atau kepada seorang, kenapa Anda berpuasa? Karena saya melihat saudara-saudara saya pun berpuasa. Jadi dia tuntutan melaksanakan ibadah tertentu karena melihat kebanyakan orang menunaikannya. Orang yang beriman, yang merasakan getaran keimanan di dalam hatinya, ketika Allah Ta'ala memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, dia merasa terpanggil. Yang memanggil saya bukan manusia, yang memerintahkan saya untuk beribadah bukan manusia, tetapi Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menciptakannya, yang menghidupkannya, dan yang akan mematikannya. Jadi ketika seorang menunaikan ibadah, itu bentuk istijabah dia, bentuk pemenuhan dia terhadap panggilan Allah Rabbul Alamin. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, keikhlasan adalah hal yang paling inti, syarat mutlak amalan kita diterima. Maka mari evaluasi, sudahkah kita menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik siyamun nahar ataupun qiyamul lail, itu kita tunaikan karena Allah atau bukan? Ahibati fillah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati tentang orang-orang yang baik di sisinya. Orang-orang yang beriman memiliki sifat mereka khawatir amalannya tidak diterima. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah
annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan dengan apa yang telah mereka berikan berupa sedekah, berupa infak, berupa zakat, berderma. Dia semangat berderma, semangat bersedekah, tetapi qulubuhum wajilah. Di samping itu hati-hati mereka merasa khawatir dan takut. Apa yang dia takutkan bukankah kebaikan yang sudah dia tunaikan, bukan maksiat yang sudah kita tunaikan. Biasanya seorang takut khawatir itu kalau sudah melakukan keburukan dan maksiat. Tetapi Allah mensifati orang-orang yang beriman itu, mereka beramal tetapi khawatir. Khawatir apa? Ikhwatu iman. Khawatir amalan tidak diterima. Maka di ayat selanjutnya Allah Ta'ala sebutkan, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera menunaikan kebaikan-kebaikan, tidak menunda-nunda. Ketaatan yang dia tunaikan, dia sadar betul dia membutuhkan ketaatan tersebut. Bukan Allah yang memerintahkan lalu Allah membutuhkan dari ibadah dia, bukan sama sekali. Tetapi kita yang membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati tatkala kita memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah, ikhtu iman rahimakumullah. Maka dari itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walladzina qala ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Apa yang dimaksudkan? Apakah mereka orang yang melakukan maksiat? Apakah mereka yang melakukan zina, melakukan perbuatan mungkar atau yang lain? Bukan. La ya bintas siddiq, bukan itu yang dimaksud. Tetapi mereka adalah yang salat, melaksanakan salat, melaksanakan puasa, bersedekah, mengaji, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Tetapi yakhsha Allah yataqabbal minhu. Dia khawatir amalannya tidak terima. Dengan rasa seperti itu, kesadaran seperti itu, seseorang berusaha mengikis sifat ujub, merasa bangga dengan amalan yang sudah dia tunaikan. Saya sudah melakukan i'tikaf full 10 hari. Sepertinya amalan saya ini sudah cukup untuk masuk surga. Saya sudah menghatamkan Al-Quran berpuluh-puluh kali di bulan Ramadan ini. Sepertinya sudah cukup menyelamatkan saya dari neraka. Oh tidak, ahibati fillah. Para ulama salaf, Al-Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan, innal mu'min yajma'u ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu harusnya dia mengumpulkan ketika beramal dua. Apa? Ihsan wa syafaqah. Apa ihsan? Itqanul amal. Ihsan adalah dia menunaikan amalan dengan sebaik mungkin, menjaga keikhlasan dan menjaga amalannya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua syafaqah. Apa syafaqah? Khawatir. Khawatir amalannya tidak diterima, sehingga dia tidak stop. Setelah keluar dari bulan Ramadan, justru dia menyadari Rabbu Ramadan, Rabbu Syuhur. Dia menyadari betul bahwasanya Tuhannya bulan Ramadan adalah Tuhannya bulan-bulan yang lain. Allah Rabbu Syawal, Allah Rabbu Dzulqa'dah, Allah Rabbu Dzulhijjah, Allahu Rabbu Muharram, wa hakadha. Sehingga dia merasa terdorong untuk menjaga amalan-amalan baik yang wajib ataupun nawafil yang sudah dia dawamkan di bulan Ramadan, dan itu berdasarkan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan-bulan yang lain pun dia tetap mendawamkannya. Dan ini kata para ulama salah satu ciri amal dia diterima. Maka dari itu para ulama salaf mengatakan di antara thawab, balasan dari kebaikan yang didahulukan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah hadiah kebaikan setelahnya. Hadiah kebaikan setelah seorang melakukan salat berupa kebaikan-kebaikan yang lain. Ahibati fillah, ikhwatu iman, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Maka itulah yang harus kita evaluasi. Amalan yang sudah ditunaikan sebelumnya bulan Ramadan, kita berusaha mendawamkannya konsisten, iltizam dalam menunaikannya, dan itu la haula wala quwata illa billah.
Kita meyakini betul bahwa kita tidak mungkin bisa dawam, kita tidak mungkin bisa istiqamah kalau bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bukan Allah yang memberikan taufik, kalau bukan kita tidak isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwatu iman, ma'asyiral mu'minin, saudaraku kaum muslimin syaikhul azzani Allah wa iyyakum. Seperti yang sudah disebutkan di khutbah yang pertama, bahwa di antara amarat wa alamat, indikator ciri amalan seseorang diterima itu adalah dawamnya dia, konsistennya dia, istimrarnya dia dengan amalan-amalan yang sudah dia rutinkan di bulan Ramadan, dia rutinkan di bulan-bulan setelahnya. Kita ketahui dalam ibadah saum yang sunnah, di antara ibadah yang sunnah setelah ibadah saum adalah saum setelahnya. Bukan di satu Syawalnya, tapi setelahnya. Sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Yang itu dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia mengikutinya atau menunaikan ibadah puasa 6 hari setelahnya, maka seakan-akan dia menunaikan ibadah setahun penuh. Berupa targhib, motivasi dari Habibuna, kekasih kita, Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang itu merupakan tanda barometer. Salah satunya, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik siamnya ataupun qiyamnya. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya saja Allah akan menerima amalan seseorang, amalan orang beriman itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa dalam amal? Takwa dalam amal adalah an ya'tiya bihi ala wajhi ikmal wa ala wajhi ikmali wajibatihi adh-dhahirah wal batinah, yaitu seseorang menunaikan ibadah tersebut dengan penyempurnaan hal-hal yang wajib, baik itu yang nampak ataupun yang sunnah. Kita ketahui dalam ibadah puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan dahaga lapar ataupun gisyanin nisa, tetapi inti dari siam adalah siamul jawarih, adalah imsak, menahan anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang haram. Karena menahan lapar dahaga, menahan syahwat hanya terbatas di bulan Ramadan atau di siang semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, waktunya terbatas. Menahan perkara-perkara yang membatalkan. Tetapi ahibati fillah, bukankah perkara-perkara yang haram tersebut, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa tetapi menghancur leburkan pahala puasa kita, berupa ghibah, mencaci memaki saudara kita, mencederai kehormatan saudara kita, itu merusak pahala puasa kita. Yang kalau kita mampu mengendalikan syahwat di bulan Ramadan, maka aplikasikan itu di luar Ramadan. Maka dari itu, para ulama dulu, mereka terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima. Karena kalau amalan tersebut tidak diterima, lalu apa yang akan kita sodorkan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat?
Ahibati billah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara indikator amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah insyirah as-sadr. Dia merasakan kelapangan dada, merasakan itminan, ketenangan dan ketentraman tatkala dia menunaikan ibadah tersebut dan setelahnya. Kondisinya pun lebih baik, akhlaknya pun lebih baik daripada sebelum dia masuk di bulan Ramadan. Maka tak ubahnya bulan Ramadan merupakan madrasah tarbawiyah, merupakan madrasah untuk mendidik orang-orang yang sudah beriman, tetapi mungkin belum sampai pada derajat la'allakum tattaqun. Maka akan keluar alumnus pesantren Ramadan, bukan pesantren kilat, pesantren Ramadan, semuanya kaum mukminin. Yatakharrajuna min madrasah tarbawiyah fi syahri Ramadan mubarak. Mereka akan lulus keluar meninggalkan bulan Ramadan dari madrasah Ramadan, dan mereka akan diuji sejauh mana athar bekas pendidikan Ramadan tersebut dia bisa aplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari di 11 bulan setelahnya, terutama dalam hal menjaga hubungan baik dia dengan Allah Jalla Jalaluh dan hubungan hablum minan nas, hubungan dia dengan sesama. Begitu cepatnya bulan Ramadan berlalu, yang seharusnya ini menjadi ibrah li ulil absar, bagi orang-orang yang memiliki basirah, bahwasanya sebagaimana Allah jadikan bulan Ramadan itu ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang terhitung terbilang sedikit, 29 atau 30. Maka kita merenung juga bahwasanya itulah sunnatullah, ketetapan Allah dalam hal waktu. Waktu Allah ciptakan dengan cepat. Dunia jika dibandingkan dengan akhirat sangat-sangat jauh. Maka ingatlah, sadarilah saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana Ramadan yartahil minna, akan meninggalkan kita, maka ingatlah kita pun sama akan meninggalkan dunia ini. Sebagaimana Ramadan begitu cepat meninggalkan kita, mungkin kita merasa baru kemarin laksanakan, kita ucapkan kepada saudara-saudara kita marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, dan seterusnya. Ucapan-ucapan tarhib, ucapan istiqbal menyambut bulan Ramadan, dan sekarang wada', perpisahan. Maka ingatlah, kita pun sama akan berpisah dengan dunia ini dan membawa amalan-amalan kita. Cuman pertanyaannya, apakah amalan tersebut diterima atau tidak? Maka marilah kita aplikasikan pelajaran-pelajaran yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam gariskan untuk kita semua menjadi orang-orang yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, iltizam, bisa mengaplikasikan pendidikan-pendidikan bulan Ramadan, pelajaran-pelajaran dalam kurikulum madrasah Ramadan berupa pelajaran takwa, pelajaran sabar, pelajaran syukur, pelajaran berderma, pelajaran untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, juga peduli kepada sesama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tadhkirah, menjadi pelajaran berharga, terkhusus bagi khatib yang menyampaikannya, umumnya bagi kita semua. Semoga kita bisa menutup bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita semua dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat, dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang berhak memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimina ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.